kita masih di Istana Akuarium ya guys ya. Dan tadi itu kita habis unboxing beberapa ikan-ikan yang ada di video kita yang sebelumnya ya guys. Dan sekarang aku tuh sebenarnya mumpung lagi di sini, aku pengen cari kuda laut ya guys. Namanya apa tuh? Kuda laut apa tuh? Kuda laut hitam aja ya. Pokoknya varian warnanya hitam dah weh. Nah maksud aku ya guys ya, ditaruh di tempat yang breeding box itu adalah tempat seperti ini guys. Jadi ukurannya kalau teman-teman lihat, ini yang paling gede sih ya, yang paling gede yang bisa aku dapatkan ya guys ya, ukurannya. Guys, ini dia untuk kondisi kuda lautnya ya. Dia langsung berenang sih guys, keluar ya. Oke guys, di video kali ini kita masih di Istana Akuarium ya guys ya. Dan tadi itu kita habis unboxing beberapa ikan-ikan yang ada di video kita yang sebelumnya ya guys. Dan sekarang aku tuh sebenarnya mumpung lagi di sini, aku pengen cari kuda laut ya guys. Kenapa? Karena aku tuh udah bikin, atau bukan bikin sih, aku udah beli satu tempat kesekatnya itu tuh untuk memisahkan antara kuda laut dan juga ikan yang lain guys. Kenapa? Soalnya kuda laut ini kan butuh arus yang bisa dibilang tuh tenang ya. Jadi kuda laut ini kan berburunya nggak segampang ikan yang lain. Dia kan dari gerakannya lambat gitu guys. Dan dia tuh kayak ngejar mangsanya susah. Jadi aku udah khususnya bikinin, nanti bakal aku kasih lihat ke teman-teman bagaimana bentuknya untuk si kuda laut ini guys. Nah ternyata pas aku lihat di sini tuh kuda laut tuh ada, di situ ada beberapa ekor ya. Ada kuda laut. Ini nggak ada datang kuda laut, nggak ada nih Kang. Nggak ada datang kuda laut ya. Di sini juga ada kuda laut nih guys. Yang ukurannya tuh lumayan gede kalau aku lihat ya. Mana sih ini ya? Nah ini dia nih kuda laut guys ya. Pakai lampu nih, mantep ya guys. Ini dia kuda lautnya. Ukurannya lumayan gede ya dibandingkan yang lain. 2 ekor ada Kang, ini 2 ekor. Kalau nggak salah sih kemarin aku lihat ada 2 ekor ya. Oh iya, di ujung hampir masuk ke ini guys. Itu pasrah aja udah dia ya. Mati nggak itu? Mati ya. Lagi hamil ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal gede banget loh itu kuda lautnya. Tapi ya sekali lagi guys ya, namanya juga resiko berdagang ya. Pasti ada saja sih yang meninggal seperti itu. Pantesan kok aku nggak lihat satu lagi. Soalnya ya terakhir aku kesini tuh aku lihat ada 2 ekor. Satunya lagi tuh yang ini. Padahal itu yang paling gede, malah itu ya paling gede. Aduh guys, itu yang aku incer lagi ya, malah meninggal ya guys ya. Ya namanya juga umur ya, nggak ada yang tahu ya. Berarti kalau misalnya mau ngambil 2, ada yang mana lagi Kang? Kuda laut berarti Kang itu paling ya kecil ya. Yang paling gede, oh itu paling gede tuh. Oh ada yang mati lagi guys ya. Namanya apa tuh? Kuda laut apa tuh? Kuda laut hitam aja ya. Pokoknya varian warnanya hitam dah weh. Kuda laut ireng ya guys, hitam aja ya udah kalau kuda laut ya. Kalau ini mah masih aman sih kalau aku lihat-lihat aja ya kuda lautnya tuh. Sepertinya ini masih bisa kayak istilahnya aman sekali guys ya untuk kita pelihara. Aduh sayang banget, aku pengen yang tadi lagi padahal ya. Berarti kita ambil kuda lautnya yang itu aja tuh 2 ekor lah. Yang itu 1 sama yang ini 1. Kalau kuda laut yang 1 gede yang 1 kecil dia akan berantem kan Kang? Apa dia bakal patok-patokan gitu? Enggak ya? Dia mantok-mantokan gitu, enggak ya? Aku tuh sebenarnya pengennya mah varian kuda lautnya yang berbeda sih. Kayak warna merah, warna kuning, kayak gitu kan suka ada warna-warnanya. Yang suka ada tuh warna apa aja kan? Berarti merah ada? Merah? Ada ya? Kuning mah suka lihat aku. Kalau paling sering mah memang yang hitam kayak gini ya. Paling banyak yang hitam kayak gitu ya. Bro, masih nyesek aku guys ya. Gede guys. Wah, enggak. Ya udahlah, aku mau ngambil yang ini sama yang itu aja 1 deh Kang. Alah, dia ambilin aja lah. Ini aman kan kalau ini mah ya, dia cuman lagi ini doang ya, lagi terdiam karena memang kebiasaan kuda laut ini, karena memang dia istilahnya tuh sejenis ikan yang lumayan pasif dan dia nggak banyak gerak ya guys ya. Jadi untuk sejenis kuda laut seperti ini ya, dia akan lebih banyak diam dan juga lebih banyak kayak diem di semacam ini sih, semacam kayak sangkutan gitu loh guys. Kan kalau misalnya yang kayak SPS gini punya nggak, tapi yang udah mati ada. Punya ya buat kuda lautnya ini. Aku mau bawa juga lah. Apa? Pakai spons. Ya. Mana itu spons gitu? Ini yang merah. Oh yang merah, spons kayak gitu. Itu berapa tuh harga? Oh spons gitu aku punya deh. Pakai spons kayak gitu bisa ya? Ya. Boleh sih pakai spons seperti itu sih. Itu kayaknya spons mirip sama yang ada di rumah kita ya guys ya. Apa kita testing dulu kali ya guys ya? Aku testing dulu nih 1 aja dulu deh guys ya, sama spons deh. Aku testing 1 ini soalnya 1 itu, yang 2 itu kayak kecil ya, kecil banget sih dibandingkan yang satunya. Atau aku ambil spons aja deh Kang, 1 sama ini deh. Kita testing dulu. Ntar sekalian kita coba bikin kerajaan kuda laut dengan kuda laut yang berbeda dan yang bermacam-macam ya guys ya, kayak gitu loh. Ini masih sibuk ya sama barang datang dan memang harus segera diamankan ya. Karena mereka juga kan di dalam plastik itu oksigennya terbatas. Jadi kalau misalnya agak terlambat tuh dia oleng sih, lebih ke oleng guys ya. Bakal seperti itu. Terus jauh ini aman sih. Aku tadi juga ikut unboxingnya dan ternyata memang seseru itu ya unboxing ikan-ikan air laut guys. Masih proses untuk beberapa ikan ya. Ikan dokter ya ini ya. Ikan dokter juga. Ada ikan. Ini ikan jabing gitu ya. Ikan jabing juga di sana. Oke lah guys, paling kita coba buat ambil dulu aja kuda lautnya.
lautnya. Nanti setelah kita ambil kuda lautnya, kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya ya guys ya. Dan sebenarnya tuh kemarin udah sampai si kuda lautnya. Nah maksud aku ya guys ya, ditaruh di tempat yang breeding box itu tuh adalah tempat seperti ini guys. Jadi ukurannya kalau teman-teman lihat, ini yang paling gede sih ya, yang paling gede yang bisa aku dapatkan ya guys ya. Ukurannya ya bisa dibilang lumayan gede lah ya, walaupun masih terlihat sempit buat si kuda laut. Pas aku pertimbangin juga guys ya, bisa jadi si kuda laut ini tuh kalau misalnya kesehariannya aku taruhnya bareng-bareng aja sama ikan-ikan yang lain gitu kan. Karena ya kayaknya sih kalau dari arus di sini aman-aman aja sih guys. Ntar kita bakal coba aja ya guys ya, langsung ya kita coba buat masukin si kuda lautnya di sini biar dia berenang-berenang seperti apa. Tapi kalau misalnya mau dikasih makan, baru dimasukin ke sini. Karena aku tuh pernah lihat juga dan juga ada saran ya dari beberapa orang yang memang sudah pelihara kuda laut, kalau misalnya dia mau dikasih makan tuh bahkan beberapa orang tuh bener-bener dikeluarin kuda lautnya, dimasukin ke ember gitu guys. Terus baru dikasih makan di dalam ember. Nah, dikasih makannya tuh ya salah satunya pakai ikan cere yang kecil-kecil, pakai artemia atau mungkin pakai yang semacam kopepot gitu guys. Pakai kopepot gitu biasanya dikasih makannya. Nah, si kuda laut ini juga sebenarnya ya secara kebutuhan makan dia tuh butuh sering makan karena dia tuh gampang lapar guys. Cuman karena memang ini sepertinya baru dateng ya kemarin, dia tuh belum adaptasi. Jadi tadi udah kita coba buat kasih makan ya guys, dia tuh nggak ada respon makan. Kayak gitu sih guys. Tuh ya, ini kuda lautnya. Kita juga udah kasih semacam tempat kayak untuk bersinggah ya, tapi dia lebih memilih untuk menyangkutkan si ekornya itu tuh ke bagian bawah sini guys. Gitu sih. Aku coba buat kasih sedikit cere kali ya guys ya, penasaran aku guys. Kalau tadi sih aku coba terakhir dia belum mau ya. Kita coba dikit kali ya cere guys ya. Nah, aku ada cara yang sudah disiapkan ya di sini ya. Kita dikitin dulu airnya guys. Ya udah dikitin gitu aja, ditangkap cuma dapat 2 ya guys ya. Susah juga ternyata ya. Ntar aku ambil dulu ya, maaf ya. Ini berapa ekor nih? 3 ekor guys. Oh kegedean pula. Terlalu gede sepertinya guys ya. Harus yang kecil guys, yang benar-benar bisa masuk ke mulut dia ya. Tapi itu juga belum tentu dia mau. Malah kalau di atas ini arusnya lumayan gede ya. Maksudnya kan ada arus dari sana tuh. Jadi dia ada arus malah guys kalau di atas ini ya, sepertinya. Bisa diarahin sih si wave makernya, jangan terlalu ke arah sini. Mungkin ntar aku dibelokin nanti aja lah ya guys ya. Ntar aku masih coba buat kasih cere dulu nih cerenya masih sedikit guys. Kita kasih lagi ya. Ada nggak respon guys? Biasanya sih dia kayak ngerespon ya. Aku juga mikir kayak si bagian jaring ini tuh apa kita gunting aja, kita sobek ya guys ya, biar bisa kelihatan jelas kan. Cuman pas aku pikir-pikir lagi, kalau kita gunting nanti si ikan cerenya kabur-kaburan guys. Sedangkan kan ini kan ikan cere kan kita sengaja kayak taruh di sini supaya dia bisa makan ya. Kayak ikan cere juga gedean ya, terlalu besar sepertinya guys ikan cere yang tersedia. Dan sepertinya juga seperti aku udah bilang tadi ya, si kuda lautnya masih belum ada respon. Yang mau makan malah si ikan sabun guys ya, si ikan sabun ini si softfish itu ya. Sama ada beberapa ikan yang mau juga yang mau makan. Oke, aku coba buat di ke bawahin ya guys. Sedikit ya, supaya si kuda lautnya dia siapa tahu dia bisa bebas guys, bisa keluar ya. Kita coba buat taruh di bawah dulu. Kalau nggak si kuda lautnya sama kita coba buat di trigger ya, biar dia berenang keluar. Nih, sip. Guys, ini dia untuk kondisi kuda lautnya ya. Dia langsung berenang sih guys, keluar ya. Untuk kondisinya sih aku lihat si bagian sirip ininya kayak agak luka gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa, entah berantem atau entah memang jamuran atau gimana guys. Sepertinya sih memang udah dari sananya kayak gitu ya. Jadi berenangnya juga dia yang biasanya agak sedikit gerak-gerak bagian kayak sirip belakang sininya, dia jadi nggak gerak-gerak. Dan kuda laut ini tuh sebenarnya hewan yang lumayan unik ya. Kenapa? Karena dia itu tuh hamilnya katanya yang jantan ya guys. Jadi dia kayak istilahnya hamil ditaruh di dalam perutnya. Jadi perutnya tuh udah kayak kanguru gitu ya guys ya. Dia tuh kalau teman-teman perhatiin mungkin di bagian sananya tuh dia ada semacam kantongnya yang mungkin bisa ditutup ya sama dia ya. Jadi kalau misalnya dia nggak butuh sih kantongnya nggak kelihatan guys. Ini ukurannya kayaknya juga udah agak dewasa ya. Maksudnya dibilang kecil juga enggak, tapi dibilang dewasa banget juga enggak. Kayaknya ini nggak tahu juga sih ya guys, dibilang dewasa enggak atau gimana. Pokoknya kalau aku lihat secara ukuran ini tuh salah satu kuda laut yang paling gede yang ada di toko kemarin guys, di Istana Aquarium. Nah cuman gitu tuh, aku tuh agak-agak khawatir juga guys ya. Pas aku cek, dia tuh berenangnya sering kali kayak tadi guys. Aku nggak tahu itu apakah ada kondisi sesuatu atau bagaimana ya. Cuman biasanya setahu tuh kuda laut berenang nggak begitu ya. Biasanya kuda laut tuh berenang kayak pelan-pelan, kayak helikopter gitu guys, pelan gitu loh. Tapi dia bisa berenang, cuman nggak sampai gitek-gitekin ekor kayak tadi guys. Kayak gitu sih. Mukanya juga bener-bener mirip sekali sama kuda ya. Ini bagian mulutnya, teman-teman bisa lihat ya, mulutnya kayak ada di bagian bawah, terus dia kayak celangapan seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatiin, sepertinya dia benar-benar mencari tempat dengan arus paling tenang guys ya, yang ada di akuarium sini. Kayaknya sih nanti si ini ya, si breeding boxnya aku taruh sini sih guys. Jadi kan arusnya kan ke sini, dia kan ke arah sono langsung ya. Jadi si breeding boxnya di sini dia nggak kena arus, supaya bentar. Tapi ini juga bisa jadi kena arus ya, karena kan
pengalaman baru guys. Ntar kita coba pikirin lagi lah ya. Yang pasti secara pemilihan lokasi, ketika dia dilepasin langsung di akuarium yang gede ini, dia memang memilih tempat yang arusnya itu tuh paling tenang guys, paling tidak bergelombang dan paling tidak merepotkan dia lah ya, kurang lebih seperti itu guys. Dari respon ikan lain juga nggak ada ikan yang mengganggu sih ya. Tuh guys, yang ini nih, si ikan ini bener-bener pengen makan terus. Ini udah makan banyak tadi, perutnya udah gendut guys, dia masih bergerak. Nah, ini bukan cereng ini ya, ikan maser kayaknya guys ya, atau ikan apa itu guys, kayak ikan maser gitu loh. Bukan maser juga ya, ikan tawas, nggak tahu ikan apa itu guys, bukan cereng itu mah ya. Ntar juga dimakan sih sama ikan-ikan yang ada di sini guys ya. Mana kuda lautnya? Oh nggak, masih di situ ya. Terus yang aku agak bingung juga, kuda laut yang ini ya, dia tuh kayak nggak begitu suka mengaitkan ekornya ke satu tempat gitu guys. Kayak ini juga kan dia nggak mengaitkan ke satu tempat. Terus tadi juga waktu aku di sini taruh kuda lautnya, walaupun ada kayak semacam kayak karang-karang bekas karang gitu ya guys ya, dia juga nggak mengaitkan ekornya ke karangnya gitu. Mungkin memang secara sifat dia tidak begitu suka untuk menempelkan hal itu sih guys. Nah ini ada beberapa ikan-ikan lagi juga nih. Ini layaran kuning juga ada. Kemarin kan kita kan gede layan kuningnya, aku tuker jadi yang kecil supaya lebih proper gitu loh guys ya, biar ukuran ikannya sama semua lah. Sebenarnya sih kalau misalnya agak gede juga nggak masalah, yang penting mereka nggak ada konflik aja guys ya, kayak gitu. Untuk si kuda laut ini tuh bener-bener pasif banget diem ya. Dia kayaknya di lautan ya adalah salah satu hewan dengan cara renang terburuk ya guys ya. Sebagai ikan, dia tuh ikan guys sebenarnya ya. Dan dia tuh masih ada kerabat sama pipe fish atau ikan pipa gitu guys. Kemarin juga sempet kita temuin ya di Istana Aquarium ya guys ya, kayak pipe fish kayak gitu. Nah, sejenis ikan yang memang kalau misalnya bisa kita bilang tuh berenangnya susah, dan bagian siripnya juga agak unik ya, beda sama ikan-ikan yang lain guys, kayak gitu. Dan cara berburu dia tuh bukannya kayak ngejar mangsanya, tapi lebih ke nunggu mangsa. Kalau ada di depan mulut dia, sama dia bakal disedot guys, kayak gitu ya. Dan kalau misalnya memang mangsanya agak pergi-pergi, dia tuh bisa kejar, bukan kejar sih, dia tuh kayak akan mendekati mangsanya. Dan dia kan memang secara bentuk kayak batu ya guys, kayak benda mati. Jadi ketika dia deketin mangsanya tuh pelan-pelan, si mangsanya pun seringkali tidak menyadari kalau dia tuh predator, kayak gitu sih. Dan ternyata dihap sama dia, dimakan, dan sudah guys, dia bisa menghabiskan lumayan banyak makanan ya kalau dia udah mau makan ya guys ya, perharinya. Mungkin nanti sama aku bakal diobservasi, aku juga bakal coba buat tanya Mas Aldi terus ya, kira-kira gimana kondisinya, apakah dia udah mau mulai makan atau kayak gimana. Yang pasti setelah kita shoot video ini, kayaknya sih si kuda laut itu sama aku bakal dimasukin lagi ke dalam breeding box ini ya guys ya. Mungkin aku bakal taruh di sini aja lah ya, biar dia nggak begitu kena arus, atau enggak kayak si kuda lautnya mungkin sama aku di posisi ini nanti dipikirin lagi lah ya, yang terbaik gimana guys. Yang masuk malah ikan begini ya guys ya. Kenapa malah dia yang masuk guys? Aku tidak ada setting apa-apa, dia malah masuk sendiri ya. Padahal ikan-ikan yang lainnya pengennya bebas ya, kebebasan. Mereka dia malah pengennya masuk ke dalam situ guys. Bingung kan dia? Bingung sendiri kan? Mau berenang susah guys, tuh bingung dia. Tuh. Udah guys, tua di sini udah metong di sini guys ya, sampai tua guys ya. Bingung dia tuh. Soalnya memang secara jaring kan dia ngelihatnya ini tuh bisa lost ya, padahal enggak guys. Tapi pinter juga dia. Enggak deh. Enggak guys. Kayaknya ini sampai sore pun dia nggak akan keluar ya di tempat ini ya. Beberapa ikan kayak gitu sih, kayak prinsip jebakan tuh gitu guys. Dia bisa masuk tapi dia susah keluar. Nah, kayak gini nih. Dia keluarnya tuh mentok ke jaring ya guys ya. Karena kan di sisi-sisinya ada jaring. Walaupun ini suatu saat dia pasti bisa keluar sih, karena lubangnya kan gede, kayak gitu guys. Kuda laut itu benar-benar tidak ada ini ya, pergerakan yang berarti ya, cuman begitu doang guys ya. Kurang lebih ya seperti itu lah guys, si kuda laut ini ya. Oke, ya udahlah, kita balikin lagi aja ke tempatnya ya. Terus kita update guys ya, kuda lautnya. Awas, anda awas. Bukan, ribu kan, salah sendiri. Tuh kan, nyusahin guys. Ayo, keluar. Nah, awas. Nah, sip. Oke, ini kita ke atasin lagi aja. Atau mungkin nama kita ditaruh di sini ya guys ya, tempat yang arusnya paling tidak besar ya. Oh enggak sih, arusnya nggak begitu gede sih guys. Ada sih arus, cuman nggak gede ya. Karena sudah terbagi kan sama beberapa lubang, jadi dia nggak begitu gede arusnya. Nah, di sini aja dah. Sebenarnya kuda laut lebih nyaman di sini guys ya. Arusnya nggak begitu kuat. Wave maker juga kan dia arahnya ke sini. Cocok lah buat si kuda laut ini guys. Oke, coba buat masukin kuda lautnya guys. Nangkepnya juga gampang banget tuh.
Setahu sih kuda laut kayak gini juga beberapa orang tuh mengonsumsi ya guys ya, sebagai obat katanya guys. Aku agak-agak meragukan kondisinya sih, takutnya kenapa-napa guys ya. Kalau dibilang aktif nggak aktif sih memang rata-rata kuda laut seperti itu. Cuman cara berenang aja sih yang biasanya nggak begitu guys. Biasanya nggak kayak ekornya tuh nempok-nempok tadi, nggak biasanya yang aku pernah pelihara ya guys. Karena kan aku pernah melihara beberapa juga. Kayak gitu sih. Kalau misalnya memang ini aman guys buat dipelihara, ini nanti sih aku pengen beli beberapa kuda laut lagi dengan warna-warna yang berbeda ya guys ya. Kayak gitu sih. Oke, kita mau lihat morail juga deh di bagian bawah ya. Nah, di bawah sini tuh ada morail yang kemarin tuh kita satuin sama ini sih apa kerapu gitu guys. Cuman nggak masalah ya, karena si kerapunya juga nggak membuli sih, nggak membuli guys. Cuman kalau secara kelihatan dia nggak kelihatan apa-apa kan. Di bawah batu semua guys si morailnya ya. Aku masih nyari beberapa jenis morail lagi sih, kayak spotted morail yang waktu itu pernah ada tapi lompat ya guys ya. Atau mungkin kayak painted morail yang ukurannya agak gede. Itu juga aku masih nyari ya. Kita coba buka ya guys ya. Zebra morail gitu-gitu juga kita mau lihat ya. Bagaimana kondisi mereka guys. Banyak ya. Udah buka dia langsung keluar-keluar tuh. Nah ini nih ada kerapu ini nih. Masalahnya kita kalau ngegabungin kerapu itu di atas malah berbahaya guys ya untuk ikan-ikan yang lain ya. Karena dia suka membuli dan nggak cuma membuli guys, dia bisa nge-kill juga ya. Ngeri juga sebenarnya si kerapu guys. Pada masuk lagi. Itu sih jadi Pierre Morail teh gimana ya? Dibilang nggak seru tapi lumayan seru, tapi dibilang seru juga suka ngumpet. Agak bingung guys ya. Nah bahkan di sini yang paling kelihatan tuh malah si hermit crab guys. Ini juga kelihatan tuh ya. Ntar dia gerak-gerak tuh. Ini kayaknya dia habis molting ya. Kayaknya habis molting deh guys. Kayak masih agak lunak tuh kakinya tuh, lihat tuh. Kayak agak patah ya. Tuh, kayak agak patah guys. Kayaknya habis molting sih. Atau mungkin mau molting ya guys. Apa emang begitu kakinya ya? Kayak agak patah gitu guys kakinya ya. Awalnya nggak begitu sih. Kurang paham juga. Dan si kerapunya ternyata terusir guys ya dari tempatnya. Karena tempat tadi kan kos-kosan morail ya. Kalau kerapu ya dia nggak terima guys. Oke, selain itu juga di sini tuh ada mantis shrimp ya. Nih, aku mau kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi mantis shrimp aku tuh karang yang awalnya seekor di sini, kemarin kita dapatkan akhirnya jadi 2 ekor guys. Terus kemarin waktu aku cek ke pasir juga, pasir yang ada di suatu kontainer ya, ternyata masih ada. Jadi di sini tuh total ada 3 mantis shrimp guys. Walaupun mantis shrimp ini tuh sejenis, istilahnya tuh hewan yang soliter, yang baiknya tuh satu tempat tuh 1 ekor. Cuman ternyata kalau digabungin kayak gini ya, dia tuh bakal punya spotnya masing-masing guys. Seperti yang ini, yang gede, spotnya di sini nih ya. Dia juga lumayan galak nih sekarang nih. Kalau digini dia suka mukul ya. Mukul nggak tuh? Oh enggak guys, penyabar dia ya. Yang ini malah paling sabar nih guys. Tapi dia mukul juga sih biasanya. Sabar dia guys. Paling sabar ternyata ya. Si yang gede ini paling sabar. Nah ada yang dibilang kecil sih nggak juga ya. Tapi dibilang gede juga enggak guys. Segini ya, remaja nih. Kalau ini agak galak dia nih. Digini suka mukul guys. Pasti mukul dia tuh. Tuh kan, mukul kan. Walaupun pukulannya itu bukan pakai full power ya. Pakai pukulan kayak santai-santai aja. Ini dia memang sudah ditempatkan di sini dan dia nggak kemana-mana guys. Kayak kemarin juga kan sempet aku videoin dia di sini. Sampai sekarang dia di sini terus. Karena memang sudah jadi spotnya. Nah, satu lagi nih sebenarnya aku agak bingung nih. Kalau nggak salah kan ada 3 mantis shrimpnya. Satu lagi tuh dia spotnya di mana guys ya? Kayak hilang gitu guys satu lagi ya. Mana dia guys? Apa ada di sini ya guys? Seharusnya sih dia ada di sini ya. Loh. 1 ekor lagi kok nggak ada. Ngacir guys. Tapi ntar juga dia balik lagi sih. Bentar, 1 ekor lagi mana ya? Oh itu guys. Tuh. Dia masih tidak punya spot ya sepertinya ya. Satunya lagi ternyata dia lagi ada di dalam sini nih. Satunya lagi guys. Nah biasanya dia tuh kayak mereka tuh bisa mengetahui keberadaan mantis shrimp lainnya. Ini tuh udah jalan seminggu ya. Mereka bertiga di sini makan lancar. Tapi makannya bener-bener kayak dideketin ke dalam lubang yang dia tinggali guys ya. Misalnya si mantis shrimp gede ini kalau ngasih makan ya di depan sini. Karena dia masih mau mukul kan nih guys. Kayak penyabar ini mah ya nggak mukul guys. Kalau yang ini mah tuh sabar banget tuh ya guys ya. Bisa memanajemen emosi dengan baik guys ya tuh. Ini kayaknya dia sudah mendewasa guys. Sudah tidak kayak emosian, gampang mukul gitu udah enggak ya. Jadi morail yang satunya lagi, morail lagi ya, mantis shrimp satunya lagi dia udah masuk lagi kayaknya di sini nih. Oh belum ya. Tapi ntar juga dia bakal masuk ke sini. Oh di belakang sana ternyata guys. Yang pasti ya mereka tuh walaupun soliter nggak akan bentrok satu sama lain ternyata guys ya. Dan, karena mereka punya spot masing-masing dan saling menghargai. Beda sama ikan cupang nih. Misalnya kayak ikan cupang nih, kita gabungin ke satu akuarium, walaupun akuariumnya luas, mereka tuh kayak nyari gitu guys. Dan kalau misalnya udah ketemu mereka bener-bener berantem. Karena kalau mantis shrimp ini enggak, mereka nggak cari ribut guys. Mereka cari damai. Jadi mukul itu antara buat cari makan atau enggak buat bertahan diri aja guys, mempertahankan diri ya. Kalau misalnya memang mereka nge-attack duluan sih biasanya jarang guys kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Doain semoga si kuda lautnya aman, tidak ada kendala apa-apa. Dan nanti kalau misalnya memang ada kesempatan kita bakal update di video-video selanjutnya guys kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.